Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas lingkaran materi matematika kelas 11 kurikulum merdeka. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Jia Jalani Arafi dari kelas 11 TAP 1. Lanjut ke materinya. Apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran secara geometris didefinisikan sebagai bangun segi n beraturan dengan n mendekati tak hingga. Dan secara aljabar, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu itu selanjutnya disebut titik pusat lingkaran, sedangkan himpunan titik-titiknya membentuk keliling lingkaran. Jarak pusat lingkaran terhadap kelilingnya disebut jari-jari atau radius dan dilambangkan dengan huruf R. Unsur-unsur pada lingkaran. Terdapat beberapa unsur yang dimiliki sebuah lingkaran, yaitu yang pertama, pusat lingkaran. Pada gambar berikut, pusat lingkarannya terdapat pada titik O. Dan yang kedua adalah jari-jari lingkaran, yaitu jarak dari titik pusat lingkaran ke lingkaran. Yang terdapat pada gambar tersebut contohnya yaitu ruas garis OA dan ruas garis OB. Dan yang ketiga adalah tali busur, yaitu ruas garis yang menggabungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya yaitu ruas garis AB dan ruas garis BC. Dan yang keempat adalah diameter, yaitu tali busur yang melalui titik pusat lingkaran, seperti AC. Dan yang kelima adalah apotema, yaitu ruas garis yang ditarik dari pusat lingkaran dan tegak lurus dengan tali busur, seperti garis OP. Dan yang keenam adalah busur, adalah bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Busur yang menghadap sudut AOB disebut busur AB. Dan yang ketujuh adalah sudut pusat, yaitu sudut yang terbentuk dari buah jari-jari lingkaran. Misalnya sudut AOB dan sudut BOC. Dan yang kedelapan adalah sudut keliling, yaitu sudut pada keliling lingkaran yang dibentuk oleh dua buah tali busur, misalnya ABC dan sudut ADB. Dan yang kesembilan adalah juring, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busurnya. Dan yang terakhir adalah tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Setelah mengenal unsur-unsur pada lingkaran, selanjutnya kita akan masuk keliling dan luas lingkaran. Cara mencari keliling lingkaran yaitu menggunakan rumus 2 dikali Pi dikali R, yang mana Pi-nya itu bisa 22/7 atau 3,14. Dan untuk mencari luas lingkaran dapat menggunakan rumus Pi R kuadrat. Sama juga Pi-nya itu bisa 22/7 atau 3,14. Di sini ada lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Kita akan mencari keliling dan luasnya. Yang pertama, mencari keliling lingkarannya, yaitu menggunakan rumus 2πr. Karena ini 7, jadi kita bisa menggunakan Pi-nya yaitu 22/7. Coret-coret sama dengan 44. Jadi keliling lingkaran dengan jari-jari 7 cm yaitu 44. Dan yang selanjutnya kita akan mencari luasnya. Luas dapat menggunakan rumus PR kuadrat.
sama seperti tadi. Nah, kita coret. Dan 22 dikali 7 yaitu 154. Jadi ini adalah luas dan keliling dari lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm. Dan yang selanjutnya yaitu panjang busur. Sudut AOB merupakan sudut pusat busur AB. Perbandingan antara sudut AOB dengan sudut satu lingkaran penuh sama dengan perbandingan busur AB dengan keliling lingkaran. Sehingga diperoleh panjang busur AB sama dengan sudut lingkaran per 360 derajat dikali keliling lingkaran, atau sudut lingkaran per 360 derajat dikali 2 πr. Dan untuk menghitung luas joring lingkaran, kita juga dapat menggunakan cara yang sama seperti menghitung panjang busur, yakni luas joring AOB sama dengan sudut lingkaran per 360 derajat dikali luas lingkaran, atau sudut lingkaran per 360 derajat dikali πr kuadrat. Sedangkan untuk mencari luas tembereng dapat diperoleh dengan cara mencari selisih antara luas joring AOB dengan luas segitiga AOB. Kembali ke soal tadi, kita akan menghitung panjang busur PQ, luas joring POQ, dan luas tembereng POQ. Karena jari-jarinya 7, kita akan menggunakan pendekatan P sama dengan 22/7. Yang pertama kita akan mencari panjang busur PQ. Seperti rumus panjang busur yaitu sudut lingkaran per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sudut lingkarannya yakni 120 derajat. Jadi 120 derajat per 360 dikali 2 πr. Karena ini bisa disederhanakan, kita sama-sama bagi 120. Jadi 1/3. Dan 2 dikali 22/7 kali 7. 7 bisa kita coret. 22 dikali 2 sama dengan 44. 44 dikali 1/3 sama dengan 44/3. Nah, 44/3 juga bisa disederhanakan. 44 dibagi 3, yang paling mendekati yaitu 14 dikali 3. Dan sisanya yaitu 2. Jadi 14 2/3. Nah, itu adalah panjang busur PQ. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas joring POQ, yakni sudut lingkaran per 360 derajat dikali πr kuadrat sama dengan 120 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 7 kuadrat. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Dan karena bisa disederhanakan juga, 7 kita coret. Karena ininya kuadrat berarti kuadratnya hilangkan. Jadi 7 dikali 22 sama dengan 154. 154 kali 1/3 sama dengan 154/3. Disederhanakan menjadi 51 1/3 atau 51,33 cm persegi. Nah, untuk mencari luas tembereng POQ, kita harus mencari dulu luas segitiga OPQ, yaitu setengah OP dikali PQ sin 120 derajat. Setengah dikali 7 dikali 7 dikali sin 120 derajat. 7 dikali 7 sama dengan 49 dikali 1/2 sampai dengan 49/2. Sin 120 derajat yakni 1/2 akar 3. Kalau kita akan mengkalikan, 49 dikali 1 sama dengan 49. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 49/4 akar 3. Atau juga 21,22 cm persegi. Jadi luas tembereng POQ
sama dengan luas joring POQ dikurangi luas segitiga OPQ, yakni luas joring POQ 51,33 cm persegi dikurangi 21,22 cm persegi. Jadi didapatkan hasil 30,11 cm persegi. Kita lanjut ke materi berikutnya, sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Untuk mencari sudut pusat dan sudut keliling, kita harus memahami sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Berikut ini adalah sifat-sifat dari sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Yang pertama, sudut pusat suatu lingkaran yang menghadap tali busur yang sama panjang adalah sama besar. ADC sama besarnya seperti sudut ABC karena menghadap tali busur yang sama. Dan sifat yang kedua yaitu sudut-sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Seperti sudut ADB sama besarnya seperti sudut ACB karena menghadap busur yang sama. Ketiga, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya pasti 90 derajat. Contohnya, sudut ABC karena menghadap diameter lingkaran pasti sudutnya menjadi 90 derajat. Dan sifat yang keempat atau yang terakhir, besar sudut pusat suatu lingkaran adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, sudut pusat AOB sama dengan 2 kali sudut keliling ACB. Perhatikan gambar berikut. Jika sudut ACD sama dengan 70 derajat, dan ACB sama dengan 50 derajat. Tentukan ukuran sudut ADC dan sudut ABC, B, sudut DAC dan sudut CAB. Seperti yang kita ketahui tadi, sifat sudut keliling lingkaran yang menghadap diameter lingkaran sama dengan 90 derajat. Di sini sudut yang menghadap diameter lingkaran yakni sudut ABC dan sudut ADC. Jadi ABC sama dengan 90 derajat dan ADC sama dengan 90 derajat juga. Nah, kita tinggal mencari. Jadi dan kita akan mencari sudut DAC. Untuk mencari sudut DAC, kita akan total sudut pada segitiga dikurangi sudut yang sudah kita temukan tadi. DAC yakni sama dengan sudut yakni sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ADC dan dikurangi sudut ACD. Jadi untuk sudut DAC sama dengan 20 derajat. Kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui ADB sama dengan 45 derajat, dan DAE sama dengan 50 derajat. Nah, untuk E-nya, misalnya
Titik E adalah titik potong AC dan BD. Jadi di sini. Dan DAE sama dengan 50 derajat. Sebelum mencari ACB, diketahui ADB sama dengan 40 derajat dan DAE sama dengan 50 derajat. Sehingga sudut DEA sama dengan 85 derajat. Jadi sifat gelombang sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat dikurangi 45 derajat dikurangi 50 derajat. Jadi didapatkan hasil 85 derajat. Karena sudut DA-nya sudah ketemu 85 derajat, kita bisa mencari sudut ACB. Sudut ACB sama dengan sudut ADB. Karena sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan sama besar. Sehingga sudut ACB sama dengan 45 derajat. Yang selanjutnya kita akan mencari sudut CBE. Sudut CBE kita harus mencari sudut BEC dan menjumlahkannya dengan sudut ECB. Jadi sudut CBE tambah sudut BEC ditambah sudut ECB sama dengan 180 derajat, yakni jumlah sudut dalam lingkaran. Jadi sudut BEC sama dengan sudut DEA karena sudut yang saling bertolak belakang. CBE tambah sudut DEA ditambah 45 derajat. Jadi 100 sama dengan 180 derajat. Jadi dipindah ruaskan. 180 dikurangi 85 dikurangi 45. Jadi sudut CBE sama dengan 50 derajat. Jadi sudut CBE sama dengan 50 derajat. Lanjut ke materi berikutnya, yakni tali busur lingkaran. Sebelum masuk ke cara menghitung tali busur lingkaran, kita harus mengetahui sifat-sifatnya terlebih dahulu. Sebelum masuk ke cara menghitungnya, kita harus mengetahui sifat-sifat sudut pada tali busur. Sifat 1. Besar sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran sama dengan setengah kali jumlah sudut pusat yang menghadap masing-masing busur lingkaran yang berada di depan dan di belakangnya. Nah, contohnya pada lingkaran ini tali busur AC dan tali busur BD berpotongan di titik T. Berdasarkan sifat 1, maka sudut ATD sama dengan setengah dari penjumlahan sudut AOD dan sudut COB. Lanjut ke sifat yang kedua. Besar sudut antara dua tali busur yang titik potongnya berada di luar lingkaran sama dengan setengah kali selisih sudut-sudut pusat yang menghadap busur lingkaran yang berada di depan dan di belakangnya. Untuk memahami sifat 2, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan sifat yang kedua, sudut ATD sama dengan setengah dari perjumlahan sudut AOD dan sudut POC. Kita masuk ke contoh soal. Jika sudut RPQ sama dengan 30 derajat, dan sudut PTQ sama dengan 130 derajat. Tentukan sudut KOR dan sudut POS. Untuk mencari sudut KOR, kita bisa menggunakan dua kali sudut keliling yang ada pada busur yang sama, yakni sudut RPQ
2 kalinya sudut KOR. Jadi KOR sama dengan 2 RPQ. 2 dikali 30 sama dengan 60. Jadi sudut KOR adalah 60 derajat. Dan untuk mencari sudut pos, kita harus mencari dulu sudut PTS-nya. Sudut PTS sama dengan sudut PTS sama dengan 180 derajat dikurangi sudut PTQ. Jadi sudut PTQ 130 derajat sama dengan 50 derajat. Untuk mencari sudut POS, kita bisa menggunakan rumus sudut PTS sama dengan setengah dari sudut pusat KOR tambah sudut POS. Jadi kita akan tulis dulu PTS setengah dari penjualan sudut pusat KOR tambah sudut POS. Jadi PTS sudah kita temukan 50 derajat, setengah dan sudut KOR yaitu 60 derajat. Jadi kita bisa pindahkan 2, jadi yang tadinya dibagi menjadi dikali. Jadi 5 dikali 2, 50 dikali 2 sama dengan 100. Dan ini juga bisa dipindah ruaskan. Yang tadinya positif dipindahkan menjadi negatif. POS. Jadi 100 dikurangi 60, 40. Jadi sudut POS sama dengan 40 derajat. Sudut QOR sama dengan 60 derajat dan sudut POS 40 derajat. Jadi itu sesuai dengan sifat 1, yakni besar sudut yang dibentuk oleh 2 tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran sama dengan setengah kali jumlah sudut pusat yang menghadap masing-masing busur lingkaran yang berada di depan dan di belakangnya. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan kata dan penyampaian materi. Terima kasih karena telah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.